Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nadia Haya dengan NIM 12026123004, Prodi Kewirausahaan Fakultas Teknologi dan Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran yang ditugaskan menjelaskan bab 7 yang berjudul memanfaatkan asosiasi merek sekunder untuk membangun ekuitas merek. Ekuitas merek adalah kumpulan aset kewajiban yang terkait dengan merek, nama, dan simbolnya yang dapat meningkatkan atau mengurangi nilai sebuah produk atau jasa pada perusahaan maupun pelanggan. Asosiasi merek sekunder adalah elemen yang berhubungan dengan merek, tapi tidak secara langsung terkait dengan produk atau jasa yang dijual. Contohnya dengan perusahaan, negara, dan saluran distribusi. Strategi memanfaatkan asosiasi merek sekunder untuk membangun ekuitas merek yang melibatkan beberapa elemen. Pertama, merek harus menarik beberapa elemen merek dan pengetahuan merek dari merek yang sudah dikembangkan yang telah menciptakan kesan dan di benak konsumen. Kedua, asosiasi merek sekunder harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang lebih luas, termasuk komunikasi pemasarannya efektif melalui media seperti TV, radio, dan promosi penjualan atau konsumen. Dalam memanfaatkan asosiasi merek sekunder, pemasaran memiliki berbagai pilihan yang tersedia. Pilihan ini meliputi asosiasi dengan perusahaan, negara, dan saluran distribusi. Asosiasi dengan perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek, serta mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Asosiasi dengan negara dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan budaya dan nilai-nilai yang terkait dengan negara tersebut. Asosiasi dengan saluran distribusi dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui penawaran produk yang lebih luas dan akses yang lebih mudah. Dengan memanfaatkan asosiasi merek sekunder, perusahaan dapat meningkatkan ekuitas mereknya melalui strategi pemasaran yang lebih luas dan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, citra merek, dan loyalitas merek, serta mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Oleh karena itu, memanfaatkan asosiasi merek sekunder adalah strategi yang efektif untuk membangun ekuitas merek dan meningkatkan kesuksesan bisnis. Berikutnya, ada 8 cara untuk memanfaatkan asosiasi merek sekunder. Yang pertama, asosiasi dengan perusahaan. Merek dapat menarik beberapa elemen merek dan pengetahuan merek dari merek yang telah dikembangkan yang telah menciptakan kesan di benak konsumen. Asosiasi dengan perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek serta mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Asosiasi dengan negara. Yang kedua, asosiasi dengan negara. Asosiasi dengan negara dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan dengan budaya dan nilai-nilai yang terkait dengan negara tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui penawaran produk yang lebih luas dan akses yang lebih mudah. Yang ketiga, ada asosiasi dengan saluran distribusi. Asosiasi dengan saluran distribusi dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui penawaran produk yang lebih luas dan akses yang lebih mudah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui penawaran produk yang lebih luas dan akses yang lebih mudah. Yang keempat, ada asosiasi dengan orang terkenal. Asosiasi dengan orang terkenal dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui identifikasi dengan orang yang dianggap sebagai simbol kualitas atau prestise. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan
dengan orang-orang yang dianggap sebagai simbol kualitas atau prestige. Yang kelima ada asosiasi dengan gaya hidup atau kepribadian. Asosiasi dengan gaya hidup atau kepribadian dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui identifikasi dengan nilai-nilai atau budaya yang terkait dengan gaya hidup atau kepribadian tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan nilai-nilai atau budaya yang terkait dengan gaya hidup atau kepribadian tersebut. Yang keenam ada asosiasi dengan kualitas. Asosiasi dengan kualitas dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan dengan kualitas produk yang dianggap tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan dan kualitas produk yang dianggap tinggi. Yang ketujuh ada asosiasi dengan harga. Asosiasi dengan harga dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan dengan harga yang dianggap relatif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan dengan harga yang lebih relatif. Asosiasi dengan penggunaan aplikasi. Yang kedelapan, asosiasi dengan penggunaan atau aplikasi. Asosiasi dengan penggunaan atau aplikasi dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui identifikasi dengan cara penggunaan atau aplikasi yang dianggap efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan dan cara penggunaan atau aplikasi yang dianggap efektif. Selanjutnya, ada proses di mana suatu merek dapat memanfaatkan asosiasi merek sekunder. Yang pertama, ada pemilihan asosiasi. Merek harus memilih asosiasi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pasar. Pilihan ini meliputi asosiasi dengan perusahaan, negara, dan saluran distribusi. Asosiasi dengan perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek, serta mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Asosiasi dengan negara dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan budaya dan nilai-nilai. Asosiasi dengan negara dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan budaya dan nilai-nilai yang terkait dengan negara tersebut. Asosiasi dengan saluran distribusi dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra melalui penawaran produk yang lebih luas dan akses yang lebih mudah. Yang kedua, ada penggunaan logo dan karakter. Merek dapat menggunakan logo dan karakter dari merek lain yang telah dikembangkan, yang telah menciptakan kesan di benak konsumen. Contohnya, PSP Sony yang keluar dengan konsol yang menampilkan karakter dari Star Wars. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan nilai-nilai atau budaya yang terkait dengan merek lain. Yang ketiga, ada penggunaan duta merek. Merek dapat menggunakan duta merek yang dianggap sebagai simbol kualitas atau prestige. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan nilai-nilai atau budaya yang terkait dengan duta merek. Yang keempat ada penggunaan sponsor acara. Merek dapat menggunakan sponsor atau prestige. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan nilai-nilai budaya dan terkait dengan sponsor acara. Yang kelima ada penggunaan kegiatan terkait. Mereka dapat menggunakan kegiatan terkait yang dianggap sebagai simbol kualitas atau prestige. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan nilai-nilai atau budaya yang terkait dengan kegiatan terkait. Yang keenam ada komunikasi pemasaran. Merek harus memiliki strategi komunikasi pemasaran yang efektif melalui media seperti TV, radio, dan promosi penjualan atau konsumen. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek yang melalui pengenalan merek atau budaya yang terkait dengan merek. Yang ketujuh ada pengawasan dan evakuasi. Merek harus menyatukan dan menjalin asosiasi merek sekunder yang digunakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan citra merek melalui pengenalan
dengan nilai-nilai atau budaya yang terkait dengan asosiasi merek sekunder. Dengan memanfaatkan asosiasi merek sekunder, perusahaan dapat meningkatkan ekuitas mereknya melalui strategi pemasaran yang lebih luas dan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, citra merek, dan loyalitas merek, serta mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Oleh karena itu, memanfaatkan asosiasi merek sekunder adalah strategi yang efektif untuk membangun ekuitas merek dan meningkatkan kesuksesan bisnis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.